Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat semuanya. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan yaitu RI Jawa Timur serta Nggak bisa habis ya. langsung insyaallah maksimal dan para hati-hati Suaranya kok kecil ya? Suara saya. Iya. Kecil banget. Mikrofonnya didekatkan. Halo. Nah ini. Ya. Yang terhormat Pak Subianto selaku Kepala MPK, mohon waktu tempat silakan. Monggo Pak Subianto, waktu lebih kurang 10 sampai 15 menit. Ampun terlihat. Suaranya Pak Budi kecil sekali. 1, 2, 3, 21. Iya. Dengar. Siap dengar. Iya. Kasih Pak Subianto sambung dulu screen. Halo. Assalamualaikum Pak Bi. Halo. Sampun kula screen Pak. Nggak dengar mungkin ya Pak? Iya. Pak Subianto. Pak Bi, monggo. Sepertinya nggak dengar ya Pak Bi. Pak Subianto. Atau itu apa? Dua-duanya dinyalain sudah ya? Yang laptop sama HP. Oh, cuma satu ya? Sepertinya putus ini jaringannya Pak Bi. Oh, iya. Tergabung. Sudah tergabung. Tergabung nggak ini saya. Masih tergabung Pak. Iya. Ini ternyata semua ini ada juga kan yang bilang kalau pakai laptop nggak bisa. Iya. Banyak yang kendala ini berarti yang memang ya. Iya, memang tadi malam ini internetnya dijakin. Iya. Informasinya memang. Jadi sampai saya pun belum mengirim log harian WFH hari kemarin nggak bisa. Iya, jadi kita akan pakai background sudah Iya. Iya. Betul. Banyak yang belum bisa kirim laporan ini dari malam. Iya. Ini kita alhamdulillah Pak Subianto. Siap. Sambung Pak. Alhamdulillah. Dari tadi saya sih. Siap Pak. Alhamdulillah. Monggo Pak. Ini tadi kan nggak dengar suaranya tahu-tahu hilang loh. Ini kemana Pak Budi ini? Waktu dengan ini sampai jam Oke. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Selamat pagi menjelang yang saya hormati Pak Nono, teman-teman rekan-rekan DRT yang senantiasa bersemangat, Ade, Pak LPMP, dan seluruh peserta batik level 2 yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi menjelang sore ini kita bisa bertemu melalui daring. Ini tadi awal luar biasa ya kejadiannya. Masih mencari dan mencari. Alhamdulillah, perkenalkan saya Sugianto dari Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan. Kami salah satu UDT pusat dari Jatim. Tentu Ibu Bapak Sekretariat Batik sudah kenal tentang Batik. Kami salah satu UDT yang ada di Jawa Timur, punya saudara yang ada di Jogja, hanya Balai Pengembangan Media Radio, Balai Pengembangan Semarang yang ada di Multimedia di Semarang, dan kami video ini UDT pusat di Jawa Timur itu ada 7. Berapa kota? Nanti Surabaya ini ada 2. Banyak bibit paut, yaitu saat kemudian dengan terus kemudian Lang, APKN, DPR, yang di Malang eselonnya 92, kemudian satu lagi karena sudah 6, kami sebut 222 semua, satu lagi ya yang ada di Purwokerto, di BPJB. Nah, kami bersaudara tersebar ada di beberapa kota di Bapak yang saya hormati. Alhamdulillah kami bersama Duta Rumah Belajar senantiasa mengenal atau membimbing beberapa teman-teman guru. Perkenalkan saling sharing TK. Ini sejak bulan Maret ini sudah diberikan pertengahan Maret pertengahan Maret. Ini semua aktivitas di daring. Ada beberapa peluang-peluang terkait di sini yang saya ikuti di media yang menyatakan produk-produknya terjadi ketika data seperti belajar termasuk menggunakan pakai data melalui HP Android. Ketika mendengar ada permintaan keluhan tentang supir yang tidak menggunakan data, nah saya menunjukkan kepada pribadi menerus saja sebenarnya. Bagaimana kalau melalui TVRI, melalui televisi, meskipun TV edukasi ada di tapi itu semua menggunakan anak didik kita yang ada di daerah yang dengan segala fasilitas yang sangat terbatas. Alhamdulillah kayu sambut sudah merealisasikan beberapa materi TV. Tinggal permasalahannya kesiapan data itu dimanfaatkan dan memberdayakan sumber daya yang ada di televisi. Tetap semangat meskipun kita larang Jawa itu di Jono Sirai dipegang bunyi, kita juga nggak bisa kemana-mana. Pengennya
memberikan materi, memberikan materi dengan segala keterbatasan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di kedua yang 1 menit ya. ini kapasitas kegiatan adalah tentang produksi. Ini pengembangan metodologi ini juga memiliki video pembelajaran. Monggo alamatnya nanti saya Pak bisa ditampilkan di atas. Jadi yang peserta didik atau peserta didik ini kalau di luar sudah saya bisa soal di kantor kami nanti kita bisa belajar bagaimana menggunakan chromaki dan lain-lain. Kalau animasi hari ini Terus kemudian ada beberapa alamat portal kami, ada website juga, kemudian seluruh program saya ditempatkan di GT/DC anak berkebutuhan khusus. Nah, kami memang berbagi dalam mengembangkan model dan format video pembelajaran. Kami banyak bergerak di khusus. Kita juga dikelola rekan-rekan guru yang ini untuk pendidikan khusus. Sebenarnya ada, cuman produk kami ada produk yang masih menggunakan teknologi lama, belum hadir. Jadi kameranya kan format produksi baru-baru ini. Kami masih mempunyai yang berstandar bagus. Kemarin untuk SMP dan SMA sudah kita produksi, hingga nanti Bapak Ibu akannya di rumah belajar, baik di website dan di tempat-tempat yang lain, mungkin ada di YouTube, di channel-channel yang lain. Saya kira itu karena waktunya sangat terbatas, aku lagi ini rada bingung juga. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Tetap semangat apapun yang terjadi. Guru senantiasa dituntut untuk berinovasi. Nah, kalau orang Surabaya ya ngajar awak itu gak bosen, siswanya ya gak bosen. Mohon maaf, saya pakai bahasa Jawa. Terima kasih. Akhiri, mohon maaf apabila sesuatu. Perkenalan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Doyo yang telah memberikan pencerahan tentang peserta yang mungkin sempat membuka webnya, silakan dan yang bisa belajar di situ. Nah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu lagi, ini nanti akan ada 5 narasumber yang akan hadir. Yang pertama nanti buat aku dulu, Bu Adi, Bu Roro, Pak Nova, dan Rahmat. Waktu untuk penjelasan selama lebih kurang 15 menit. Dan mungkin ada pertanyaan berikan kepada peserta selama 5 menit. Nah, yang pertama, pada Bu Atiko sudah siap? Iya. Bisa ini ya, Cak. Ini untuk share screen-nya. Waktu dan tempat. Iya. Terima kasih Pak Budi sebagai moderator, juga terima kasih tadi untuk Bapak Sudianto, juga rekan-rekan narasumber, Pak Nova, Bu Adelina, Bu Roro, Pak Rahmat, dan kita yang sudah bergabung di sini, ada yang tidak saya sebut satu-satu ya, mulai Bu Kamila dan lain-lain, juga untuk Pak Marno yang sudah hadir di sini, terima kasih. Dan para duta-duta dari luar Jawa Timur selamat datang dan selamat bergabung. Ini
saya langsung buka Filmora aja. Nah, ini. Bapak Ibu, untuk pengenalan fitur-fitur di sini, buka Filmoranya aja. Tidak perlu mengenalkan diri, langsung aja. Di sini, ini media, ada media, ada audio, ada transition, effect, elements. Nah, ini Filmora, tampilan Filmora seperti ini. Kelihatan kan ya, Kak Rahmat? Kelihatan, Bu. Yang untuk file di sini, ya. Apa suaranya hilang? Iya, sepertinya internet saya down itu. Iya, jelas. Sudah. Oke, siap. Sudah. Oke. Saya down. Ya. Oke. Inilah suka ya. File di sini menu file ya. Ada file di sini untuk membuka project, kemudian untuk download media, record, save, media gitu ya. Kemudian di sini media akan seperti ini saya tulis aja. Nah, ini jika Bapak Ibu ingin mengimport media file, maka taruh di media sini, baru Bapak Ibu bisa mengimport media ke sini, contoh. Nah, ini misalnya ya. Nah, ini kita memasukkan ini ke sini. Oke. Kemudian nah, ini misalnya kita masukkan sini. Nah, ini fungsi media untuk mengimport file. Kemudian video ini. Dan di sini video ini ada ikonnya di sini. Kemudian ini music, jadi audio bisa kita masukkan contoh misalnya ini. Nah, ini hanya perkenalan fitur-fitur ya saya ya. Nanti ada bagian editingnya saya. Kemudian ini adalah untuk title di sini mau bikin teks. Nah, kita bisa pilih dari sini macam-macamnya. Misalnya kita pilih yang nomor ini 15 misalnya. Ini kita letakkan di sini sesuai keinginan Bapak Ibu. Nanti bisa taruh sesuai keinginan Bapak Ibu ya. Sini misalnya. Kemudian transition ini untuk video atau title-nya tadi bisa. Terus kemudian ini effects di sini seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa pilih salah satu efek untuk video dan elemen untuk mempercantik video. Misal saya taruh sini, ya contoh. Nah, itu elemennya begitu. Kemudian media, audio, title, transition, effect, element sudah. Nah, ini misalnya ini untuk audionya. Bapak Ibu bisa klik di sini 2 kali, nanti akan bisa mengatur sound-nya di sini Bapak Ibu. Ya. Seperti ini aja sih kalau fitur-fiturnya ya, sederhana. Saya lebih cocok pakai Filmora sih ya. Tapi tidak ada aplikasi yang bagus, aplikasi yang bagus kan yang kita kuasai ya. Nah, selanjutnya setelah editing selesai, Bapak Ibu bisa langsung export. Ini exportnya seperti ini, Bapak Ibu bisa ngasih nama, kemudian export selesai, videonya jadi gitu. Sepertinya itu untuk file-filenya, jadi bisa ada edit, kemudian misalnya mau cut, ini bisa. Untuk yang green screen nih,
kayak ini. Kita taruh sini misalnya. Nah, ini menu card di sini bisa di ini nanti ada sendiri ya, Kak ya. Bagiannya. Nah, ini dikasih kemudian di cut, disesuaikan dengan green screen-nya. Nanti bagiannya Pak Novel ya. Kemudian kalau misalnya mau cut, ini cut-nya mau cut di mana? Misalnya di sini, intinya saya cut, gunting, kemudian kalau balik ini back tombol undo-nya. Kemudian saya edit, langsung cek, cocok, gitu ya. Misalnya Bapak Ibu mau masuk rekaman bisa di sini. Secara umum fitur-fiturnya sederhana dan mudah untuk digunakan. Apalagi kalau misalnya mengerjakannya di laptop kan lebih mudah kelihatannya juga. Nah, untuk apa? Operasinya jelas juga. Itu saja dari saya, Pak Budi, untuk pengenalan Filmora pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu penjelasan dari Kecil suaranya Mbak Budi ya? Kayak bis. Mungkin ada yang ditanyakan kepada Bu Asiko bagi para peserta. Penjelasan dulu apa? Ya. Sesi tanya jawabnya nanti ya. Ditanyakan dari peserta. Silakan. Tanya jawab langsung. Tanya jawab langsung. Dari chat juga. Tanya jawab langsung atau nanti selesai semua materi? Jadi dia nanya linknya. Apakah ada link apa nih? Oh, link presensi. Link presensi ini yang ditanya. Oh ya, nanti link materinya dikasih. Kalau ini presensi ya yang ditanyakan ya. Oke. Ya, nanti link materinya dikasih. Ya. Untuk pertanyaannya, saya tidak bisa pertanyaannya Rahmat. Siapa? Pertanyaannya apa nanti sekalian aja Pak Budi? Iya, terakhir ya. Iya. Monggo. Iya Pak ya. Kalian nanti. Atas budi Pak. Terus nopo nanti bagiannya siapa tinggal menjawab atas budi Pak. Betul. Siap. Sudah jelas, Rahmat? Siap. Jelas Pak. Besar. Cuman agak sedikit ini sih kecil suaranya emang. Siap. Saya lanjutkan blognya. Materi yang kedua. Ini saudara saya yang malam. Listio Ningsih memanggil Bujel ini. Yang selalu membantu saya ketika kesulitan membuat materi-materi yang saya butuhkan. Monggo kepada Adi dan tempat kami persilakan. Waktunya 15 menit sampai 30.
Silakan. D. Siap. Oke. Terima kasih. Bu Ade lewat saya. Ya, Pak. Lewat Trenggalek dulu. Siap. Surat. Nyawa sekali kegiatan. Terima kasih kesempatannya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Yanto, Pak Sumarno, Pak Rahmat, Bu Atiko, kegiatan. Nah, sekali kami PTP BBM TPK juga disenggol ya istilahnya. Meskipun sebenarnya sendiri sangat oke. Ampun sama seperti ini saya sangat. Oh iya, oke. Siap. Mohon izin pagi ini saya hanya sedikit sharing tentang aset animasi dan video. Di mana ini untuk support kita kalau kita akan membuat video-video pembelajaran yang sifatnya sekarang katanya zaman. Jadi sudah dijelaskan dengan sangat gamblang sama oleh Ibu Atiko. Saya setuju Bu Atiko, memang nggak animasi, maksud saya ada aplikasi editing satupun yang sangat handal dalam segala hal. Tapi yang bagaimana yang kita kuasai itulah adalah yang terbaik. Saya sangat setuju sekali. Bukan lanjut Pak Rahmat. Pak Rahmat. Yang pertama saya akan menjelaskan, mengenalkan dan ada tentang aset ilustrasi. Next Pak. Nah ini yang pertama, Pixabay adalah komunikasi kreatif yang bersemangat, berbagi, hak cipta gambar dan video gratis. Semua konten dirilis di bawah lisensi Pixabay, yang membuatnya aman untuk digunakan tanpa meminta izin atau memberikan penggunaan kepada artis, bahkan untuk tujuan komersial. Jadi ini pagi ini sharing kita, saya coba mengenalkan berbagai aplikasi tentang animasi yang gratis yang bisa dimanfaatkan oleh yang gratis aja karena sudah mahal. Ya, nah inilah salah satu contoh aset animasi Pixabay. Nah ini ada pilihannya, nanti bisa dilihat pilihannya macam-macam, ada karakternya juga. Lanjut, ada Freepik merupakan website atau situs penyedia gambar vektor, stok foto, PSD, dan ikon yang menyediakan banyak sekali sumber daya dan inspirasi yang dapat kita ambil secara gratis guna untuk menyempurnakan proyek desain website kita. Jadi ini ada banyak sekali keunggulannya. Ada kalau tema-temanya, template-nya juga banyak juga kita ambil, kita bisa termanfaatkan untuk video pembelajaran yang akan kita bangun. Lanjut Pak. Nah ini contohnya, ada karakternya yang bisa kita pilih juga, mau itu ladies atau boys. Lanjut Pak. Nah ini ada lagi Drawkit. Di sini situs penyedia gambar tangan ilustrasi vektor yang diperuntukkan untuk para desainer dan startup. Pemilik dari Drawkit ini merupakan seorang desainer, jadi dia
lebih terasa lebih sangat natural sekali kayak kita bikin sendiri, padahal kita ini ambil dari aplikasi yang bisa. Lagi ada gratisan yang saya supaya untuk tidak membebankan biaya kepada kita. Tapi tetap kita bisa membuat produk-produk pembelajaran yang sesuai dengan era perkembangan psikologi anak zaman sekarang. Kalau kita bikin yang model lama-lama, mungkin anak-anak nggak akan mau. Lanjut Pak, ada contohnya ini. Oke. Ini contohnya, ada yang model klasik, ada yang model ilustrasi. Ya, lanjut Pak. Nah, ini beda lagi kalau ini ada kumpulannya di mana ada gradasi warna. Kita lihat itu, kita bisa pilih apa. Nah, ini selera anak zaman sekarang modelnya sistem dia suka warna-warna yang tabrak-tabrakan. Nah, ini bisa kita kreasikan di sini. Apalagi untuk Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas anak-anak yang usia ABG di kelas 6 gitu, dan SMP atau SMA. Nah, ini sangat bisa kita manfaatkan dan ini sangat gratis. Lanjut Pak, contohnya Pak. Lanjut, nah ini contohnya. Nah, di sini ada celananya satu warna apa, dan itu perpaduannya soft sekali, jadi tidak terasa jelek kalau orang Jawa bilang, tidak terasa perputusannya, tapi ada smoothnya sehingga ini sangat enak untuk dilihat, eye catching istilahnya sekarang. Lanjut Pak. Ada isometrik, satu lagi website penyedia bahan desain ilustrasi berlisensi IMDI adalah isometrik online. Contohnya Pak, ini gratis juga. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada beberapa pilihan di sana yang bisa kita manfaatkan. Lanjut Pak. Nah, sekarang seperti yang disampaikan Bu Atiko tadi sudah menjelaskan tentang green screen, prosesnya seperti apa. Nah, untuk asetnya, untuk background kita bisa manfaatkan fitur-fitur yang gratis. Monggo Pak. Nah, ini salah satu alamat yang bisa dikunjungi. Cuplikan gratis untuk proyek pribadi dan komersial Anda. Mereka menyediakan animasi bendera, layar hijau, animasi logo, surveillance, security kamera monitor, LTV, statik, dan lain-lain. Jadi ini banyak sekali pilihannya di sini. Tidak usah khawatir, tidak usah bangun sendiri, nanti terlalu lama kalau bikin sendiri. Ini kita manfaatkan saja yang gratis. Ada alamat lain. Nah, ini. Kalau kita lihat sekarang banyak yang video-video yang tiba-tiba ada lalat asteroidnya, kemudian ada helikopternya, kemudian ada awan yang bergerak, ada pegunungannya, itu semua mereka tidak membangun sendiri. Saya yakin mereka juga mengambil dari aplikasi ini. Ini bisa dimanfaatkan. Jangan khawatir, nanti akan di-share. Lanjut Pak. Oke. Nah, di sini ada lagi tiba-tiba tanahnya itu nanti retak. Kemudian ada peluru, ada jatuh, ada bunga api, tiba-tiba ada bunga. Itu semua ambil dari aplikasi. Jadi mungkin saya di sini tiba-tiba saya pakai screen, mungkin ada dinosaurus yang menerkam. Nah, itu bisa juga. Saya rasa. Semoga lanjut Pak Rahmat. Ada lagi
ini yang menyediakan cuplikan tentang gerak yang dilacak di rotasi iPad. Dan saya tadi sudah nyoba juga yang ini ada pisau itu yang bisa digerakkan. Jadi bisa berputar, kemudian bisa kusuk, dan lain sebagainya. Tentunya ini nanti kita cari konten-konten yang gambar-gambar yang positif, artinya kalau masak ya nggak masalah kita pakai yang pisau yang seperti itu, tapi kalau yang lainnya saya saja dari yang familiar aja ya. Lanjut Pak. Nah, ini ada HD Green Screen Studio. Di sini ada banyak green screen, video green screen dengan kualitas yang HD. Ada gambar mobil yang animasi. Ini mungkin bisa cocok untuk anak-anak usia TK. Lanjut Pak Rahmat. Ini ada juga alamat lain, nanti bisa dicoba satu persatu. Di sini ada adegan kecelakaan mobil dan beberapa hal lain yang berguna. Jadi ada animasi dampak air, animasi terobosan. Nah ini mungkin bagus kalau kita bikin video-video pembelajaran yang bersifat fiksi. Lanjut Pak. Oke deh. Selesai sudah. Ya, terima kasih Bapak Ibu, itu sedikit share dari saya. Monggo nanti bisa dimanfaatkan, materi akan kami share di grup. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih kepada Pak Edi yang telah memberikan penjelasan untuk beberapa. Aku mau share dulu ya. Jadi bisa dipelajari Bapak Ibu. Kalau semuanya ada. Dan untuk pemateri yang ketiga yaitu ada Ibu Roro. Roro sudah siap Roro? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya diganti jadi presenter biar screen oke sudah ya. Share. Sampai 9.45. Ya Pak, siap Pak. Sebentar Pak, saya share screen dulu. Ini sudah mau share screen belum bisa. Screen. Oke. Apakah kelihatan layar saya? Bapak Ibu? Sudah kelihatan layar saya? Oke, sudah. Oke, alhamdulillah. Bagian saya adalah jenis-jenis animasi. Oke. Bapak dan Ibu guru hebat seperti yang dikatakan Bu Atikoh tadi bahwa sesungguhnya ada satu pun aplikasi yang paling baik, tetapi apakah yang kita kuasai yang baik? Untuk jenis-jenis animasi ini saya mengambil dari situs pencari karena saya tidak mampu untuk menggunakan seluruh jenis animasi dalam pembuatan video saya. Sementara itu banyak sekali jenis animasi yang wajib kita ketahui yang sekiranya cocok bagi Anda semua. Yang pertama adalah Anisel. Animasi sel berasal dari kata seluloid yang merupakan materi yang digunakan untuk membuat film gambar bergerak pada tahun-tahun awal animasi, jadi pada zaman dahulu. Sekarang pun materi film dibuat dari aset yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ade. Jadi sekarang ini membuat video itu banyak menggunakan aset. Biasanya digambar dengan menggunakan tangan kadang-kadang. Animasi sel biasanya merupakan lembaran-lembaran yang membentuk animasi tunggal. Masing-masing sel merupakan bagian yang terpisah, misalnya antara objek dengan latar belakangnya sehingga saling bergerak mandiri. Misalnya, seorang akan membuat animasi seorang yang berjalan. Maka langkah pertama dia akan menggambar latar poin. Kita menyiapkan latar belakangnya. Kemudian yang akan
berjalan di lembar berikutnya, kemudian membuat lembaran yang berisi karakter ketika kita, dan akhirnya karakter ketika kaki bilang kakak, mudah dilakukan di PowerPoint. Sel disebut juga animasi tradisional. Berikutnya, ini contohnya. Jadi, ini adalah Disney. Jadi mana dia menggambar dengan tangan, kemudian bagaimana dia ide untuk animasi itu dan akhirnya jadi animasi. Ini adalah satu contoh animasi sel dari Disney. Nah, ini Mickey Mouse, Bugs Bunny, Tom and Jerry, Popeye. Ini adalah kesukaan saya ketika saya kecil dan sampai sekarang saya sudah punya anak kecil pun masih sukanya. Jadi ketika saya kecil sampai punya anak kecil. Kemudian berikutnya adalah animasi frame. Animasi bisa disebut dengan teknik pembuatan yang sangat sederhana. Ini masih banyak kan kalau saya melihat drama-drama Korea itu banyak itu remaja-remaja yang suka menganimasi frame ini, misalnya untuk menyatakan cinta itu dimulai dari dia menggambar tulisan berikutnya L, O, V, itu ya. Kalau digerakkan maka akan menjadi I love you begitu. Mudah sederhana ini bisa menjadi kalau digerakkan cepat itu akan menjadi gambar bergerak gitu. Animasi frame bisa disebut dengan teknik pembuatan yang sangat sederhana seperti gambar atau objek yang berbeda-beda dan buku, kemudian buku tersebut dibuka secara cepat dengan jari maka gambar animasi tersebut terlihat seperti sedang bergerak. Contoh yang sering saya lihat itu untuk anak-anak itu bisa melihat misal ulat itu bergerak dari ujung dahan bergerak ke daun itu bisa seperti ini. Jadi perlahan-lahan begitu akan menjadi seperti bergerak. Animasi frame adalah bentuk animasi yang sederhana. Contohnya, jadi ini langkah pertama ini mulai akan meloncat, kemudian agak meloncat, loncatannya tinggi dan yang keempat ini melayang, berikutnya jatuh, dan akhirnya mendarat. Nah, seperti ini kalau digerakkan dia akan seperti bergerak, padahal dia tadinya 2 dimensi tapi bisa bergerak gitu. Ini memerlukan keahlian khusus untuk menggambar dan saya bukan ahlinya. Mungkin bisa tapi sama gitu ya, untuk membuat seperti ini nggak cepat gitu, bisa tapi agak lama. Ini adalah contoh-contoh dari animasi frame. Berikutnya adalah animasi part. Animasi part merupakan teknik pembuatan animasi yang berasal dari objek yang digerakkan tersebut mengikuti garis yang sudah ditentukan oleh pembuatannya. Di aplikasi makro media flash, teknik animasi part bisa dipakai dengan menggunakan layar sendiri sebagai lintasan objeknya. Animasi juga bisa kita dapatkan di layar itu bisa juga 2 minggu yang lalu kita sudah pakai KineMaster itu juga ada layar-layar yang sangat bermanfaat. Misalnya dalam pembuatan kereta api, pesawat terbang, burung dan membuat lintasan gerak tertentu. Pada kebanyakan animasi part dilakukan juga efek looping yang membuat gerakan part menjadi terus-menerus, jadi bisa bergerak begitu, jadi diulang-ulang imut gitu. Kemudian, sebentar. Yang berikutnya adalah animasi sprite ini memungkinkan objek bisa bergerak secara sendiri, objek lainnya hanya sebagai background atau latar belakang yang dapat bergerak. Sprite adalah bagian dari animasi yang bergerak secara seperti misalnya burung terbang, bumi yang berotasi atau planet-planet lain berotasi, memantul ataupun logo yang berputar. Dalam animasi sprite kita edit adalah animasi dari layar yang mengandung sprite. Kita tidak dapat bagian dalam yang ditampilkan oleh layar untuk masing-masing frame seperti pada animasi frame. Berikutnya adalah animasi spline. Buatan animasi spline objek yang bergerak mengikuti lintasan garis lurus. Dengan teknik ini memungkinkan objek yang bergerak mengikuti lintasan yang berbentuk kurva. Berikutnya adalah animasi clay atau tanah liat.
Ini kayaknya laptop ini. Gerak sendiri. Saya mau dong dibelikan adik juga itu. Oke. Animasi clay. Ini sering kita lihat untuk film kartun yang menggunakan plastisin seperti Sound the Ship. Ini imut, ini saya suka. Animasi clay apa? Tentu saja tidak menggunakan hias. Menggunakan plastisin itu suatu bahan yang lentur atau elastis. Ini pun agak lama, jadi ini memang pembuatnya sangat kreatif dan saya mengapresiasi pembuatan dari dia begitu detail untuk membuat setiap karakter dan dia untuk satu karakter banyak. Misalnya ini membaca atau dia nanti tidur, jadi buat banyak sekali. Untuk setiap ceritanya itu dia banyak. Kemudian yang berikutnya adalah animasi vektor. Vektor adalah garis yang memiliki ujung pangkal dan panjang. Animasi vektor mirip dengan animasi sprite, tetapi animasi sprite menggunakan bitmap, sedangkan animasi vektor menggunakan rumus matematika untuk menggambar sprite. Penggunaan vektor ini juga mengakibatkan animasi menjadi lebih kecil dibandingkan dengan file animasi. Berikutnya adalah animasi car. Satu contoh dari animasi ini adalah animasi 3D yang sering dipakai untuk membuat suatu film. Di animasi karakter, masing-masing objek mempunyai ciri dan yang berbeda, tetapi masing-masing objek tersebut bergerak secara bersamaan. Animasi karakter biasanya terdapat di film kartun. Semua bagian dalam film kartun bergerak bersamaan. Contohnya adalah Toy Story dan Monster. Kita biasanya bisa membuat animasi karakter ini di Microsoft 3D, Paint 3D. Jadi saya sudah pernah mencoba untuk membuat animasi karakter ini secara 3 dimensi dengan Microsoft Paint 3D. Nah, nanti hasilnya dimasukkan ke KineMaster. Jadi intinya apapun yang saya jelaskan di sini ini dibuat di tempat lain, kemudian bisa dimasukkan di Filmora. Maaf, maksud saya Filmora. Jadi hasilnya kita bisa masukkan di Filmora. Jadi Filmora bisa bekerja sama dengan aplikasi lain, tidak hanya di Filmora sendiri, karena untuk membuat animasi tidak bisa di Filmora. Jadi Filmora hanya menerima. Sementara untuk Filmora sendiri bisa membuat animasi teks. Jadi animasi-animasi yang sudah disediakan di Filmora itu bisa kita pakai. Oke, jenis yang berikutnya motion graphic. Oke. Motion graphic sendiri banyak. Motion graphic sendiri banyak digunakan untuk menggambar yang kompleks, sehingga mudah dipahami seperti video tutorial, video iklan, lirik video. Motion graphic juga sering digunakan untuk menggerakkan kata dan logo untuk tujuan beriklan. Kebanyakan dari video yang saya buat yang masuk di sumber belajar akan motion graphic. Jadi dari kita mengambil aset-aset yang dijelaskan oleh Bu Ade dan berikutnya kita buat untuk di Filmora-nya. Selain itu untuk video-video saya di sumber belajar ini selain menggunakan motion graphic, juga saya biasanya menggunakan aset itu di bagian background-nya. Jadi saya download yang free background yang bisa gitu untuk animasi. Apapun jenis animasinya, yang penting adalah memberikan efek hidup. Jadi bagaimana agar dia tampak bisa bergerak seperti itu yang terpenting. Jadi pada gambar atau objek seperti ini. Jadi ini juga animasi yang saya buat ini lewat PowerPoint, ini juga bisa digerakkan. Oke, sebentar saya berikan contohnya. Contoh dari aset saya yang sudah jadi. Oh iya sih. Nah ini video yang saya buat dengan animasi. Ini motion graphic jenisnya. Nah ini jadi menggerakkan ini. Ini fotonya saya minta dari teman-teman
kemudian dirangkai-rangkai, ini jadi ini motion grafik, kemudian ini ngambil dari situs simpatik, ini minta foto teman-teman, kemudian dipotong-potong begitu. Nah ini seperti ini. Ini jadi padahal ini aslinya ini ada di aset gitu ya, aset, kemudian ini mau membuat sendiri nih, kita lengkung-lengkung gitu. Ya pokoknya sabar ya, intinya sabar gitu. Telaten pasti bisa jadi seperti keinginan kita. Oke, sebentar ini saya kasih contoh yang lain. Mana ya tadi? Oke, ini ya kali. Nah ini ada gambarnya Pak Rahmat. Bu Atiko yang cantik seperti ini motion grafik, jadi ini dari PowerPoint saya buatnya, kemudian diedit di Filmora gitu. Jadi saya memadukan antara PowerPoint dengan Filmora. Jadi ini saya kerjakan di Filmora untuk editingnya. Jadi intinya setiap saya membuat video, setiap video saya yang ada di sumber belajar, semuanya menggunakan Filmora. Ini aset-aset saya minta dari Bu Atiko, Pak Noval, Pak Rahmat, saya minta foto-fotonya. Nah ini seperti Bu Atiko ini kan dua foto terus bisa bergerak imut ini kan ini. Ini dua foto Bu Atiko yang dijajah itu terus digerakkan cepat gitu. Ntar saya ulang yang bagian Bu Atiko yang ini. Nah ini dibuat sendiri. Jadi aslinya Bu Atiko kok nggak bergerak seperti itu, tetapi dia dua foto. Kebetulan fotonya itu imut, jadinya bisa kita gabung seperti ini. Jadi itu. Makanya saya sering minta Pak Noval, Pak Rahmat itu ngirim dengan adegan yang lain gitu. Adegan yang lain itu postur beda-beda gitu. Maksud saya itu bisa bergerak semuanya dibilang. Jadi ini hasil karya para duta rumah belajar di sumber belajar rata-rata juga menggunakan Filmora, dan untuk motionnya, untuk grafiknya itu mengambil dari aset seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Ade. Bentar, saya matikan dulu. Ini YouTube-nya saya matikan dulu. Oke, sudah mati. Saya akan melihat aset saya seperti ini. Ini adalah untuk membuat video tentang aritmatika sosial. Ini adalah aset-aset yang berikutnya dimasukkan ke video, dan ini kemudian akan dibuat bergerak. Jadi dengan motion grafik mengandalkan Filmora. Jadi efek dari dua dimensi yang ada di sini, aset-aset saya ini semua ngambil gratis dari yang sudah dijelaskan Bu Ade, dan kemudian dibuat efeknya gitu untuk motion grafiknya di Filmora. Saya bisa nggak ya ini? Oke, di sumber belajar ada. Jadi kalau Anda ingin melihat hasilnya bisa dicek di sumber belajar. Sekian dari saya berbagi waktu dengan Pak Noval dan Rahmat. Saya Bu Woro, saya adalah duta rumah belajar Jawa Timur. Oke. Ternyata. Nah ini. Jadi ini dibuat di PowerPoint. Kita ini minta kalau ini bukan buatan saya, ini buat Pak Denny mungkin. Seperti ini kita gabung. Nah ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Rahmat dan Pak Noval. Ini jadinya seperti ini. Oke, sudah cukup. Nah ini nomor WA saya, Facebook saya, dan lainnya. Jadi cukup sekian dari saya. Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Materi sudah saya share di chat. Ya, materi Boros sangat menarik sekali ini.
Jadi kita gunakan untuk animasi gerak nantinya, sehingga kita bisa berhasil lebih banyak lagi. Terima kasih untuk Doro atas penjelasannya. Selanjutnya akan yang keempat akan disampaikan oleh Pak Nova. Pak Nova sudah siap? Bismillah, Pak. Materinya. Alhamdulillah. Ya, saya mungkin tutorial lewat aplikasi Mora gitu ya. Waktunya 9.40 sampai jam 10.00. Paling saya 15 menit. Ya, sampai 9.45. Ya. Terima kasih. Ya. Baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Dan yang kami hormati Pak Ade, sorry maaf, Bu Ade, kemudian Pak Budi, Bang Rahmat, Bunda Roro, dan Kak Atifah ya. Perkenankan saya untuk beri tips gitu ya. Karena tadi materi kita dibagi. Saat ini saya kebagian untuk editing video dengan teknik green screen. Dan jika tadi telah banyak disampaikan oleh Bunda Roro terkait produksi video Pak Ibu kita lakukan, kita implementasikan dengan tools yang sederhana, misalkan melalui smartphone, atau kalau kita menggunakan laptop menggunakan Filmora yang tengah kita bahas saat ini ya. Oke Bapak Ibu, nah yang pertama yang perlu kita lakukan dari teknik green screen, maka buka dulu aplikasinya. Ya, tadi Kak Atiku sudah menjelaskan bagaimana bagian dari fitur-fitur yang ada di Filmora. Nah, sekarang teknik green screen ini nanti akan nyambung dengan materi yang akan disampaikan oleh Ahmad. Ya, kita tunggu sebentar. Dan ini mungkin hanya 10 menit paling ya. Paling lama. Aduh. Sekali. Ya, saat ini adalah tampilan awal atau tampilan muka di Filmora buat new project gitu. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita import media atau file yang akan kita ramu gitu, akan kita menjadi sebuah video pembelajaran. Nah, kebetulan saya sudah menyediakan aset beberapa aset begitu ya. Ini saya hanya kebagian untuk teknik green screen. Nah, saya tinggal import atau tinggal drag aja bagian aset yang akan kita saya akan memilih background, misalkan saya pilih adalah ini gitu. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah isi 2 file. Ada file background, kemudian ada file video. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mempersiapkan dulu backgroundnya. Ya. Oke, ini backgroundnya sudah tampil di layar sebelah kanan ya, pojok kanan. Nah, di sini Bapak Ibu
kadang untuk spek laptop yang ini ya, misalkan RAM-nya kecil atau bagaimana, tampilan di sini agak buram gitu. Dan ini secara otomatis bahwa ada di aplikasi Filmora sebetulnya. Untuk itu kita bisa menyesuaikan di sini bagian dari playback quality. Misalkan menghendaki ketika di play, ketika di preview, gambarnya bagus, maka kita bisa pilih full. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, agar nanti objek itu nampak karena objeknya kan kita sedang melakukan presentasi misalkan seperti contoh video ini, maka biasanya saya menggunakan memberikan efek blur gitu pada backgroundnya. Caranya pilih efek di sini, kemudian saya pilih filter di sini. Nah, boleh kita ketikkan blur. Oke. Nah, saya pilih efek blur. Tinggal di klik plus saja Bapak Ibu. Ini sudah ada dua. Saya hapus satu. Oke. Nah, ini adalah efek blur. Nah, saat ini background-nya sudah blur, cuma di sini blurnya terlalu tinggi ya, sehingga kita harus turunkan. Caranya klik efek blurnya 2 kali, kemudian bagian size-nya ini kita ubah. Karena di sini 2, mungkin saya gunakan 1 aja. Nah, oke Bapak Ibu, selanjutnya kalau ini sudah selesai, maka kita kembali lagi ke media. Kemudian kita drag and drop lagi video yang kita punya. Nah, Bapak Ibu, kita perhatikan di sini, ternyata posisinya ini dulu. Saya taruh posisinya di paling atas begitu ya. Nah, oke Bapak Ibu, nah tinggal kita tentukan bagian mana yang dari video ini yang tidak penting gitu ya. Nah, mungkin saya akan start videonya itu dari sini. Sehingga yang perlu kita lakukan pertama adalah kita harus potong dengan simbol ya. Kita tekan aja, maka di sini otomatis split. Jadi ada dua bagian ya. Nah, kita tinggal buang aja bagian yang tidak penting. Misalkan bagian ini yang tidak penting, maka tekan aja tombol delete. Nah, selanjutnya kita geser. Selanjutnya kita geser lagi ke depan. Nah, Bapak Ibu, saat ini video ini ada bagian yang tidak green screen gitu ya. Nah, maka yang perlu kita lakukan tadi Kak Atiku sudah mencontohkan bagaimana caranya crop ya, memotong bagian yang tidak hijau. Nah, caranya adalah klik di sini, ulangi lagi. Di sini ada tombol ada simbol. Oke, maka selanjutnya kita pilih custom. Nah, Bapak Ibu, setelah itu kita arahkan kursor ke ujung bagian kiri sehingga muncul tanda geser gitu. Kita geser juga seperti ini kira-kira. Selanjutnya bagian ujung kanan juga kita geser, bagian atas juga kita geser, sehingga full backgroundnya adalah background berwarna. Setelah proses cropping selesai, maka klik OK. Nah, apa yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah warna hitam, karena di sini kita tidak memperpanjang daripada background gambar ini. Nah, kita drag aja dulu, termasuk efek blurnya juga, kita drag gitu ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kita gunakan efek green screen ya. Nah, caranya ini adalah tombol daripada efek green screen. Kita arahkan dulu videonya, kemudian klik tombol ini. Nah, Bapak Ibu,
Jadi secara otomatis di sini sebetulnya sudah apa ya? Sudah menghilangkan warna gitu ya. Menghilangkan warna hijau. Nah, ini misalkan kita bisa pakai pipet gitu. Pakai pipet kalau memang ada bagian yang belum hilang gitu, dan kita arahkan ke bagian tengah-tengah gitu. Kalau di sini kan ada sisi gelap, kemudian ada terang, maka pipet ini kita arahkan ke bagian yang tidak terang dan tidak gelap, di tengah-tengah. Contoh misalkan ambil di sini. Nah, jadi ini hasilnya Bapak Ibu. Oke, dua bagian ini Bapak Ibu tinggal kita geser. Nah, supaya green screen-nya itu sangat sempurna begitu, caranya kita bisa aktifkan alpha channel di sini. Oke. Nah, Bapak Ibu, perlu kita ketahui, pastikan bahwa di bagian objek ini berwarna putih, gitu ya. Artinya kan berwarna putih itu bagian objek yang tidak hilang. Jika ada berwarna abu-abu, maka itu kemungkinannya buram. Gitu. Jadi sebagian agak hilang. Nah, termasuk background ini masih ada yang berwarna abu-abu. Ya, ada berwarna abu-abu. Caranya gimana supaya background yang hilang ini jangan sampai ada warna abu-abu. Jadi Bapak Ibu, ini bagian. Ya, kalau memang sudah hitam bagian backgroundnya, kita yang abu-abu nih pada bagian objek. Kita bisa geser juga bagian bawahnya dikit. Nah, sekarang kita semakin nampak abu-abu di bagian objeknya. Nah, kita geser aja ke kanan. Oke. Nah, saat ini posisi objek sudah berwarna putih. Maka bisa dipastikan bahwa objek tidak ada yang blur, tidak ada bagian yang buram. Oke, jika sudah, nah, untuk dua ini Bapak Ibu, bagian dua ini itu mengatur bagian tepi daripada objek ini. Nah, tapi ini saya rasa sudah pas gitu ya. Nah, setelah itu tinggal kita jangan centang. Oke. Baru kita klik OK. Nah, jadi ini adalah green screen. Nah, kalau Bapak Ibu masih belum puas dengan hasil green screen, bisa kita perbesar objeknya. Akan kita lihat bagian pinggir tidak ada bagian warna hijau atau leaf warna yang lebih. Tapi dalam hal ini sudah sempurna. Ya. Ini adalah dari green screen ya. Nah, tinggal kita posisikan objeknya, posisinya di mana. Nah, oke. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kita bisa play. Oke Bapak Ibu, mungkin ini tips dari green screen. Kemudian yang kedua perlu kita ketahui ya, kadang Filmora ini kita sering edit agak nyendat gitu ya. Nah, sebetulnya di pengaturan, di sini bisa pilih file, kemudian bisa pilih preference, kemudian di bagian performance ini, nah kita bisa aktifkan enable GPU ya. Biasanya ini kan kalau ada VGA-nya misalkan bisa VGA Nvidia atau AMD, kita tinggal pilih yang mana. Coba kalau kita sudah mencentang ini, kita nyedat atau ngelak itu tidak terjadi gitu ya. Baik, itu yang saya sampaikan. Saya mengucapkan maaf.
Ini suara Pak Novel. Halo Pak Rahmat. Ya. Halo. Pak Novel putus-putus, Pak. Ya. Kayaknya sudah. Pak Novel, suara putus. Ya. Halo. Halo. Bisa mendengar suara saya kah? Putus atau bagaimana? Saya juga kurang ini sih. Ya, tapi penjelasan Kalau udah Oh, ya oke. Siap. Ya, terakhir ini Mas Syams terakhir kepada yang Pak Rahmat untuk memberikan materi yang terakhir. Setelah itu nanti akan diberikan sesi tanya jawab kepada Pak Rahmat. Monggo dipersilakan sampai jam 10.20. Asia, Pak Budi, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, langsung saja menyambung dari paparan materi yang ini ya, dari Situbondo. Jadi di DNP Jatim ini pas ini ya, ada dua cowok dengan dua cewek ini ya, sama kakak ini ya. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf. Tadi intermezzo saja supaya tidak tegang, tidak ngantuk. Ya, tadi katanya ada yang ngantuk itu, ada yang chat ngantuk. Nah, ini Bapak Ibu, kita langsung share film murah saja. Jadi pertanyaan ini Bang Noval, katanya bagaimana membuat film murah itu agar tidak maafnya. Jadi mungkin kita akan bahas lebih lanjut ini nanti di grup pembahasan Bang Noval ya. Ya, betul. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf ini daripada nanti banyak yang bertanya hal yang sama, bisa kita sharing untuk terkait bagaimana cara menjelaskan termak, kita bisa batik jadi lebih jelasnya. Di sini kami fokusnya pada teknik edit. Oke Bapak Ibu, langsung saja saya mohon izin untuk menses nanti pada Bu Roro, Bu Atiko atau Pak Noval ya. Ya, jadi ini Bapak Ibu, saya tadi kami sudah men-sharingkan ada link untuk silakan Bapak Ibu unduh, linknya memang sengaja kami berikan beberapa aset kecil untuk kita mulai dari hal yang sederhana terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada perbedaan kalau saya memakai Filmora yang versi 8, kalau Bang Noval dengan Bu Atiko itu sudah memakai yang versi 9, luar biasa ya. Tapi jangan khawatir, isinya jadi memang kita sering membuat tagline bahwa tidak ada aplikasi yang aplikasi yang terbaik adalah aplikasi yang jadi Bapak Ibu yang luar biasa, jadi di sini bisa Bapak Ibu saksikan hal pertama dalam membuat
kami sarankan Bapak Ibu lebih dahulu menyatukan semua aset tadi dalam folder di laptop. Kemudian Bapak Ibu hal yang kedua adalah file-file tadi. Jadi folder, lalu di sini tinggal mencari di mana folder Bapak Ibu simpan aset-aset tadi ya. Di sini misalkan ya punyanya folder di folder ini Bapak ya pendalaman video pembatik. Mulai ini nanti langsung klik di sini lalu klik OK. Kami sharingkan bagaimana nanti Bapak Ibu untuk membuka kerja dalam lalu yang Bapak Ibu di sini bisa melihat ya lalu ada di sini sampel video. Nah sampel videonya ini mungkin Bapak Ibu bisa mencoba saja. Caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu tinggal klik saja tanda plus seperti yang dilakukan oleh Pak Noval. Nah, silakan diklik tanda plus, maka nanti otomatis akan berada ini Bapak Ibu tingkat atau lainnya performa ini. Nah, nanti selanjutnya kan sudah tadi Pak Noval sudah membantu sudah sangat jelas. Jadi insya Allah Bapak Ibu bisa langsung print screen-nya. Nanti saya mohon izinnya Pak Noval untuk agar keluhannya dalam print screen dengan hasil itu dan seri 1. Untuk melihat video sudah masuk. Ini kan sudah pasti. Jika belum, tinggal klik saja. Dan kita lihat seperti itu Bapak Ibu. Dan karena memang tingkat mulai ini apabila dibandingkan dengan khasnya, menurut saya pribadi ini relatif lebih mudah Bapak Ibu. Ibu yang mungkin ingin sesuatu saja sederhana tapi tidak mengira kualitas yang ada. Jadi Bapak Ibu misalkan mengganti, tinggal klik saja ini. Nah, ya silakan klik ada. Lalu ketika Bapak Ibu sudah yakin ini pasti menjadi video atau mungkin lalu ini Bapak Ibu ya, ini merupakan eksekusi. Jadi ibaratnya pisau, bila eksekusi yang harus Bapak Ibu gunakan dengan baiknya. Bagaimana fungsi? Setelah itu, ini tempat. Lalu Bapak Ibu punya contoh video yang simpel saja, lalu sini ada background. Saran tadi sudah dikatakan oleh Bang Noval bahwasanya untuk yang dibutuhkan baik itu diletakkan di layar pertama. Ya. Lalu di sini jika Bapak Ibu bisa ini pas, tinggal saja Bapak Ibu namanya lalu advance. Lalu di sini nanti klik kanan. Lalu di situ ada crop. Nah, lalu crop di sini untuk apa Bapak Ibu? Bapak Ibu ingin Bapak Ibu ya, seperti ini mungkin. Lalu diklik OK, lalu nanti bisa Bapak Ibu lakukan apa yang nah di sini lalu diklik OK. Bapak Ibu ini Bapak Ibu butuh suatu video agar bisa dijadikan green screen. Ini maka panjangan Bapak Ibu ya. Di sini biasanya menyesuaikan dengan panjangnya durasi video. Lalu ini Bapak Ibu mohon jangan langsung klik tanda tapi di drag and lalu letakkan di bagian kedua Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Lalu tadi seperti yang disediakan Pak Noval, silakan diklik kanan, lalu di green screen Bapak Ibu ya. Lalu seperti ini, diklik yang tanda putih. Lalu di sini Bapak Ibu ambil airdrop-nya itu mengambil warna hijau ini. Nah ini Bapak Ibu langsung secara otomatis
menjadi sebuah video. Insya Allah sesuai keinginan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, semisal kan masih terlihat ini karena memang ini menjadikan juga ada berilmi Bapak Ibu ya. Kita berikan bahan untuk pembelajaran. Ini di belakang saya ini kan layarnya hijau, namun Bapak Ibu bisa lihat ini ada berkembang. Nah, inilah mungkin Bapak Ibu bisa jadi masukan bahwasanya nanti kalau bisa yang belakang ini harus rata, bisa mengecat tembok Bapak Ibu ya, atau membuat dari kayu, jangan sampai tembok main tetangga Bapak Ibu cat ya, berbahaya Bapak Ibu ya, bisa ya. Iya, tapi bagus loh itu. Apa cat tetangganya cat semua, jadi kita mau syuting di mana aja kan bisa. Betul, berbahaya. Oleh sakingan Bu, oleh seduh, oleh apa jenenge kampungan Bapak Ibu ya. Biasa Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu ya. Nanti rumahnya dicat warna hijau. Itu ya. Bercanda udah ngantuk. Lalu ini Bapak Ibu, ini kurang estetika. Seperti ini. Dirasa cukup, klik OK. Itu ya. Jangan dibawakan ya. Ini aktor majalah. Cie. Ini aktor Ampul majalah Korov. Ya. Ya. Nah, ini. Abaikan saja Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan, ini ada ketidaksesuaian antara video dengan audio. Ini karena Bapak Ibu mengapa perlu diadakan render Bapak Ibu. Cara ini. Nah, diklik dulu paus, lalu di sini ada rendernya. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, tidak semua aplikasi filter ini ada rendernya. Pengalaman kami melakukan sharing di beberapa untuk yang 32 bit, mohon maaf tidak tersedia untuk rendernya. Jadi kesulitannya itu menyesuaikan audio dengan video. Jika video akan ini Bapak Ibu rezekinya lancar, bisa mengupdate komputer Bapak Ibu ya. Nah, kita Bapak Ibu sampai ini nanti berakhir. Iya. Jika Bapak Ibu juga terkendala, mungkin bisa meminjam tetangganya atau Bapak Ibu ya yang laptopnya mungkin agak stroke, tetangganya bisa dipinjam Bapak Ibu ya. Nah, ini sampai selesai. Nanti Bapak Ibu akan melihat perbedaannya. Nah, ya kan? Ini awalnya sedikit jelek. Nah, ini menjadi jelek bintangnya ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu. Terus Bapak Ibu yang perlu diperhatikan lagi dalam mengambil video, biasanya jeda-jeda menghaluskan itu mengangkat. Baik itu di akhir bahkan di tengah Bapak Ibu. Misalkan seperti ini. Di awal terlihat saya sedang menunggu instruksi Bapak Ibu sutradara. Tapi terekam kamera. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kami sudah sharingkan bahwasanya ada bila eksekusi ini Bapak Ibu mungkin dari awal lalu diklik. Nah, sekira di perlu di-cut itu Bapak Ibu saja. Caranya Bapak Ibu arahkan eksekusi ini. Yang akan cut. Lalu ketika sudah seperti ini, tunggu hingga intinya itu berwarna merah, lalu baru klik. Nah, tidak otomatis akan hilang Bapak Ibu. Bapak Ibu klik yang bagian tadi yang tidak dihilangkan, lalu di-delete saja Bapak Ibu. Sudah masalah. Nah, lalu Bapak Ibu lanjutkan. Maka terlihat Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ya. Kita ulang lagi di awal.
Nah, Ibu ya. Jadi memang ini penggunaan Filmora memiliki keuntungan dibandingkan film still ya. Namun bisa kita kemukakan secara belak-belakan bahwa dalam teknik editing ini ada jagonya ini, ada Bang Noval ini. Misalnya teknik editing banyak untuk kinemaskan Bapak Ibu ya. Itulah kami katakan tidak ada aplikasi yang sen pasti positif negatif sih Mas. Tergantung bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan. Oke. Jika ini dirasa sudah seperti di sini masih ada yang kurang smooth. Di perbedaan antara awal dengan video. Bapak butuh yang namanya transisi Bapak. Nah, transisi itu Bapak Ibu letakkan ini pada saat di transisi nanti silakan Bapak Ibu menurut keinginannya mau kayak yang mana transisinya agar terlihat smooth karena memang video ini warnanya memberikan kesan yang smooth hasil video Bapak Ibu terutama bagi siswa-siswa Bapak Ibu ya kita akan lihat hasilnya misalkan nah ini seperti ini kalau yang ini nanti hasilnya di solve nah kita coba ini Bapak Ibu ya lalu tinggal di plus saja nah kita akan melihat nanti perbedaannya di sini ya ini nah ini kayaknya ini masih kurang sesuai dengan video pertama dengan video kedua tidak masalah Bapak Ibu tinggal memilih saja apa namanya transisi yang Bapak Ibu rasa itu bagus ini bar kan ya kalau bar bahasa Jawanya kan selesai Bapak Ibu ya klik bar berarti selesai Bapak Ibu ya bukan itu nah ini banyak sekali Bapak Ibu ya nah di sini juga ada box flip seperti ini nah ini wah ini juga keren kayaknya ya tinggal diklik saja di plus maka Bapak Ibu akan melihat perbedaan transisi yang Bapak Ibu terapkan di sini ini kan terlihat lagi Bapak Ibu bahwasanya tidak terjadi kesesuaian ya antara audio dengan video yang tampak. Tapi di sini artinya Bapak Ibu butuh untuk merendahnya lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu melihat ada ketidaksesuaian, langsung di-render. Mengapa? Ini untuk mengurangi beban ketika di akhir proyek Bapak Ibu selesai. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil analoginya. Jika sesuatu itu dikerjakan sekaligus dalam waktu yang sama, maka itu akan lebih berat Bapak Ibu bandingkan jika Bapak ketika diklik akan muncul transisinya. Iya. Nah, bedakan Bapak Ibu. Ini dari animasi yang sederhana ini sudah dari segi teknik visual. Sekarang bagaimana menambahkan nama atau teks Bapak Ibu? Karena kan rugi dong Bapak Ibu jadi artis tapi kok tidak dikenal namanya ya. Masa sebut saja Mr. X atau saja bunga mawar kan dari keren Bapak Ibu ya. Jadi silakan klik teks. Nah, di sini teksnya Bapak Ibu pilih yang di sini. Yang kalau nama biasanya kami memakai yang subtitle ini. Subtitle atau lower. Lower ini latar Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu berkreasi lebih di Filmora ini. Tapi juga disesuaikan dengan tampilan background dan pakaian Bapak Ibu. Nah, jadi memang di sini nilai estetika dari Bapak Ibu sedang diuji. Kami yakin Bapak Ibu di sini sudah ahlinya. Silakan dipilih saja misalkan ini. Nah, klik plus. Maka nanti akan otomatis tampil Bapak. Nah, ini akan muncul di sini. Nah, dan ini juga bisa dipindahkan Bapak Ibu. Dipindahkannya silakan Bapak Ibu drag. Lalu Bapak Ibu geser. Ya. Bapak Ibu drag di sini. Nah, dragnya kemana terserah Bapak Ibu ya. Yang sesuai dengan
video itu biasanya nama ini akan muncul beberapa detik setelah video kita tampil. Jadi jangan sebelumnya Bapak Ibu ya, nanti akan menambah ke bukan STK. Jadi masih intro Bapak Ibu sudah tuliskan nama ya Bapak Ibu ya. Nah seperti ini. Caranya bagaimana? Tinggal diklik saja dua kali. Lalu silakan Bapak Ibu di sini tuliskan misalkan Rahmat Effendi. Nah, lalu di situ bisa apa namanya Bapak Ibu lihat itu stylenya, itu ada animasinya juga nanti bisa nanti dia dari bawah ke atas bawah dan ini saja. Lalu nanti sini ada stylenya ya Bapak Ibu ya. Style 1, ini style 2. Itu. Nah, silakan nanti Bapak Ibu bisa langsung klik OK. Klik OK di situ. Oke, berapa menit lagi Pak Budi? 1 menit lagi. Oke, siap. Saya akan menambahkan ini Pak ya. Minta 3 menit lagi Pak ya. Nah, sudah Bapak Ibu klik OK. Nah, terus habis itu bagaimana untuk menambahkan gambarnya? Menambahkan gambarnya nanti Bapak Ibu misalkan ini tangannya seperti ini. Lalu di sini Bapak Ibu gunakan teknik untuk memasukkan ini ya. Kita Ctrl Z dulu, kita tarik kita ke sini. Ini Bapak Ibu ya. Ini bisa Bapak Ibu kecilkan. Di sini. Seperti itu Bapak. Nanti Bapak Ibu bisa membuat ini sedemikian rupa karena memang kami mohon maaf dari awal tadi sudah banyak waktu terbuang ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita bisa akan masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu yang luar biasa. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk penggunaan lain Bapak Ibu harus pastikan di sini background itu di line pertama dengan intro. Video Bapak Ibu itu di line kedua. Lalu gambar atau animasi itu di line selanjutnya yang bawah. Jadi Bapak Ibu ini kalau di line Bapak Ibu kasih di line yang sama dengan gambar maka dia tidak akan menjadi layer ya. Ini. Nah, jadi nanti Bapak bisa saksikan seperti ini. Intronya maka saya pilih yang cepat saja. Lalu masuk. Nah, itu seperti itu. Jadi ada langsung gambarnya. Nah, ini juga butuh render Bapak Ibu. Nah, rendernya nanti Bapak Ibu bisa lakukan sesuai yang tadi kami share. Ya, lalu ini juga begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa setting caranya klik kanan. Ini maunya dia masuk atas dulu. Ibu ya. Dia maunya dari atas. Padnya itu. Seperti ini. Atau bagaimana nanti Bapak Ibu silakan pilih di bagian ini klik 2 kali pada gambar. Lalu di situ Bapak Ibu pilih mana yang ingin Bapak Ibu pakai. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi teknik sederhananya seperti itu. Kan terlalu besar Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu nanti ini. Ini kan pas karena tangan saya seperti ini, maka nanti di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Oke. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi semoga dengan apa yang kami tampilkan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kita mungkin akan lanjutkan pada sesi tanya jawab ya Pak Budi ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Budi yang luar biasa. Terima kasih penjelasannya untuk Pak Ahmad. Sepertinya hari ini untuk sesi belum orasinya ini. Iya. Karena memang benar tidak ada aplikasi yang baik. Di aplikasi yang terbaik adalah yang kita bisa. Seperti itu apa yang digerakkan oleh Artikon. Oke, dari 5 pemateri ini sudah diberikan
materinya. Mungkin ada beberapa yang perlu ditanyakan, silakan. Tapping atau langsung bicara, Pak Rahman? Monggo dari cek dulu, nanti ada yang raise bisa dikatakan ya Pak Budi ya. Oke, saya lihat. Pak Budi siap Pak Budi, Pak Budi luar biasa ini. Semangatnya pantang kendur. Ya, terima kasih kepada seluruh peserta yang mungkin banyak yang dari BRB ini. Ya, tarin saja. Sama di setting jam 12. Ini nanti materinya akan di-share semua Bapak Ibu. Tempatnya nanti jangan lupa untuk absennya. Materinya bagus. Bisakah ini untuk Roro ya? Halo, Roro. Ya, halo. Tadi nanya ini bisakah dicontohkan cara menggunakan satu animasi yang dijelaskan Roro dan mendownload aset dari web gratis yang disampaikan di Bisa. Oke, sekarang Roro silakan. Terima kasih pertanyaannya. Apa bisa dicontohkan? Saya beri linknya langsung. Bentar, saya beri contoh linknya. Caranya, jadi ini adalah tutorialnya. Sudah dibuatkan dengan sangat detail, ada di YouTube saya. Bentar, ini loadingnya agak lama. Jadi coba cari di channel YouTube saya dengan nama Roro Martinense, kemudian diklik bagian videonya. Bentar, belum share screen ya. Saya share screen dulu. Share. Pak Rahmat, saya nggak bisa share screen, Pak. Jadikan presenter Pak Rahmat. Pak Rahmat. Lupa, siap. Sudah. Iya, maaf ya Pak Rahmat. Saya nggak bisa kok. Nggak bisa. Sebentar ini saya lupa. Oke. Nggak apa-apa. Manusia Pak, teman-teman. Saya umbi-umbian loh Bun. Saya umbi-umbian saya. Astagfirullah. Oke, di sini saya share screen. Kemudian anti corona. Oh iya, anti corona benar. Saya umbi-umbian dari golongan umbi-umbian saya. Itu ya, Rizoma harusnya. Benalu. Buat. Oke, sebentar caranya. Ini agak lola ini. Memang kayaknya butuh benar ini. Iya. Kalau nggak mau ini apa ini? Laptopnya kembang dulu coba Bun. Ini kan ini Jumat apa sih Pak ini Pak? Jumat Kliwon ini Bu. Kliwon menggarai paling. Kok diunggahnya ya kayak gini. Gara-gara bangun. Contoh untuk animasi ke dalam film Mora, tutorialnya sudah ada Bu, ada di channel YouTube saya Roro Martinense. Kemudian Anda cari scroll ke bawah gitu sampai menemukan cara edit film Mora gitu. Monggo silakan. Begitu Kak Budi. Mungkin ini internetnya kok bunder-bunder terus gini, keluar gini. Nggak nyambungnya. Mau dicari aja. Terima kasih untuk Roro. Ada juga yang apakah ada perbedaan film Mora 9 dengan film Mora 10? Itu sudah saya jawab itu Pak Budi. Sudah saya jawab di kolom chat, jawabnya sudah ada itu perbedaan antara film Mora 9 dan Mora 10. Jawabannya sudah ada di kolom chat, sudah lengkap itu. Lalu ditanyakan teman-teman di bisa. Apakah Mora ini gratis?
ini kelas Bu. Hengret. Iya, Pak Budi. Ya, bebas Pak ya? Ya bebas Pak Rahmat. Siap. Baik Bapak Ibu, tadi yang seperti kami sharingkan, jadi Filmora ini tidak ingin mendapatkan yang anti watermark, Bapak Ibu bisa mengupdate-nya ke yang, tapi ini memang berbayar Bapak Ibu ya, berbayar karena tidak berlisensi. Jadi kami sarankan saat Bapak Ibu menggunakan yang berbayar, karena di sini juga dari segi ada Bapak Ibu. Untuk keterangannya mungkin seperti itu Pak Budi. Pak Noval, buat kita ada yang perlu ditambahkan? Sudah Pak Bang. Emang cukup. kita lisensi. Ya, siap. Yang terakhir ini, apakah Filmora harus berhubung dengan internet menjalankannya? Apakah aplikasi Filmora ini harus berhubung internet? Monggo, Bu Roro, Pak Noval, Mbak Tiko. Siapa yang mau menjawab ini? Apa ini pertanyaannya? Apa harus internet? Bisa sebenarnya nggak internet. Saya sih pakai karena untuk title ini kan biasanya juga harus diusahakan yang mau kita pakai. Ya benar. Ya. Jadinya aset perlu internet. Betul. Iya. Artikel ya. Dikasih. Kalau editingnya bisa upload. Kepaduan ini betul Bu Ade. Jadi kalau tinggal ngedit online. Perpaduan antara offline dan online. Nanti kalau download ya nggak usah. Yang pakai internet nggak apa-apa. Selanjutnya ini untuk Goro ya. Kalau kain bisa Goro. Dan apakah warna tembok juga bisa? Halo, nggih. Tembok. Yang penting tembok menurut Pak Rahmat dan saya sangat setuju. Jangan menggunakan tembok tetangga kecuali sudah diizinkan kan cat kalau tetangganya mau syuting di rumahnya dengan tetangganya malah senang. Di situ gitu. Saling menguntungkan. Itu ide yang sangat bagus Pak Rahmat, saya setuju. Memang sebaiknya pakai hijau Bu. Jadi selama ini kami para duta menggunakan green karena sesuai dengan piranti HP atau alat-alat gunakan itu bisanya adalah chroma key. Chroma key itu kan jadi jarang piranti yang kita gunakan itu bisa blue screen. Sebenarnya menurut teori green screen ataupun blue screen itu bisa di-pair, tetapi seringkali yang saya lihat di YouTube itu penggunaan screen itu seringkali hijau. Jadi kayak film India itu lari-lari kejar-kejaran di taman bunga itu nggak taman bunga sesungguhnya, tapi itu ada screen. Demikian juga ketika berenang itu ya di laut itu ya yang saya lihat pembuatan film mermaid itu di studio. Jadi kolam renang itu berwarna hijau seluruhnya tembok-temboknya. Jadi film mermaid itu jadi itu tampaknya di laut beneran gitu. Jadi saya sering lihat di YouTube bagaimana proses pembuatan video itu, bagaimana dia bisa sangat keren. Itu yang saya pelajari dulu. Monggo dilihat itu keren. Bu Ade. Silakan. Ya, terima kasih. Saya tertarik sama tembok tetangga tadi loh. Ojo sampai ya poso-poso nek sing bobol omahe to gara-gara iki. Ya. Jadi sedikit menambahkan soal warna. Betul, sudah disampaikan Pak Rahmat dan Bu Tining tadi. Boleh sebetulnya warna apapun bisa sudah dijelaskan caranya sama Pak Rahmat. Cuman kenapa hijau?
memang untuk virtual ini kan kita apapun ini kan juga awalnya dari televisi. Awalnya karena kita kan video. Jadi di video itu ada warna dasar yang memang itu menjadi rumus RGB. Nah, itu salah satunya yang kita manfaatkan yang itu. Tembok orangnya belangsung. Jadi apapun warnanya, ya putih ya, apapun warnanya, asal satu warna ya. Jangan biru. Nanti malam nggak bisa. Ini guyonan siang-siang supaya kita. Oke, ini yang terakhir. Itu kan banyak jenisnya. Apakah hijaunya itu ada jenisnya mungkin hijau toska atau hijau muda atau tua. Karena ini juga masih kalau yang saya lihat di pemateri tadi sudah gitu. Apakah hijau muda yang seperti itu. Saya beli di Jantung Surabaya itu dipakai untuk ikat. Jadi itu kayak hajatan itu kan kainnya seperti itu. Itu saya pakai kain jenis itu per meternya 6.000 terus di Jalan Kramat Gantung, jadi murah. Dan lebarnya 1,5 meter lebar. Saya beli 2 meter nggak boleh Pak, sama dimarahi, harus beli minimal 5 meter Pak. Ya nggak apa-apa sih. Online lebih murah, Bun. Ya online ini kan. Baik. Ya. Istri saya pakai kodenya rumah saya. Kodenya rumah. Dimarahin sama istri. Dasar tuh. Oke. Dan untuk berkata itu kayaknya artinya tidak gelap. Itu nanti berdampak akan feedback ke cahayanya Pak. Bagus nyebutinnya gitu tadi karena sifatnya kalau yang baca kira memang menyerap ya. Jadi kalau nggak beli berarti kalau dikumpulkan terus dijahit. Betul. Jadi kain berkatan itu dikumpulkan terus dijahit ya, di saat hemat ya. Tadi yang cukup dikumpulkan. Jadi lem bisa diisolasi. Kita lagi ketoprak sepertinya ini ya. Lagi Nggak, ini kayaknya kita emang stres deh. Iya. Bungkusnya lembar dikumpulkan. itu mau Ya itu tadi lah kalau misalnya daripada ini sudah selesai syuting. Iya, kalau sudah selesai syuting bisa nanti dipakai untuk makanan ya. ya. Jadi kalau Suasananya asik ini Bapak Ibu ya. Mohon maaf kita terbawa suasana yang sudah terjadi dari dulu dengan Pak Budi, Bu Ade. Gimana Pak Budi, apa ada lagi pertanyaan ini? Sepertinya yang ada bukan pertanyaan, doa saja. Oh iya betul. Pemaparan yang sangat luar biasa katanya. Para Jatim ini silakan lebih. Apakah harus pakai kamera khusus nih? Ada pertanyaan tuh ya. Tadi belum. Ini
Ini yang dari belum. Yang untuk menekan green screen ini pakai HP atau Jawab. Ya, kalau saya pakai HP. Pakai kamera khusus. HP. Kamera HP-nya ada kameranya. Ya. Iya. HP saya pakai HP biasa. Jadi HP yang saya gunakan Ultra ini merek Ini HP saya biasa. Ini saya gunakan untuk syuting. hasilnya seperti video yang ada di seperti itu. Mungkin Pak Ahmad pakai yang lebih canggih ya. Iya, saya pakai HP sendiri, jangan HP tetangga loh Bu yang panik. Oh, gitu. Sendiri. Iya, Jadi kalau bisa Bapak Ibu menggunakan ukuran pixel yang minimal 24 GB, tapi HP yang keluaran terbaru ini saya lihat bagus. Semuanya. Halo, Marno. Sepertinya beliaunya mungkin untuk kegiatan hari ini akan sudahi ada Ibu Dianto dari penutup dari Ibu Dianto. Oke, tidak ada. Mungkin dari dia memberikan kata penutup. Monggo antara kita Bro Rahmat dan Noval, silakan memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung. Untuk closing statement di sini dari kami sampaikan itu moral ada pembelajaran untuk editing video dengan aplikasi apapun itu akan baik kita. Sharing baru masuk sehingga bisa memperbaiki improve ilmu kita menjadi lebih baik. Bapak Ibu, selamat berkarya, selamat praktek. Nanti materi akan kita share semua di link materi yang sudah kami share. Terima kasih, itu aja. Semoga bermanfaat. Sukses selalu. Sukses di level kedua dan level selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan doa
dari kami selaku moderator dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Widianto, ada Pak Sumono, ada Pak Dian Jatim, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.